Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman semuanya, sahabat semuanya yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan belajar membaca kitab Syarah Ibnu Aqil terhadap Alfiyah Ibnu Malik. Kita masih di bab isim mausul. Bab isim mausul bait ke-15. Kalau dari bab mausul bait ke-15 sampai di sini kemarin, ini belum ada penjelasannya. Kalau dari awal kitab bait ke-102. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu taala wa nafa'ana bi ulumihima amin ya rabbal alamin. Wal hazfu indahum kasirun munjali. Bermula buang. Buang ini buang ait. Di sisi mereka itu kasirun munjali, itu banyak lagi terang. Fi aidin pada ait muttasilin yang bersambung ianya ait. Inin tasab jika ternasab ianya ait. Bi fi'lin dengan fi'il aw wasfin atau wasaf. Penjelasannya, banyak terjadi buang ait yang muttasil bila ait tersebut dhamer muttasil. Ait satu dhamer yang kembali kepada mausul. Bila ait tersebut dhamer muttasil dan ait tersebut mansub. Sebelumnya pembahasan tentang ait marfu. Kalau ait mausul itu mansub dan muttasil, yang menasabkannya fi'il atau wasaf, itu boleh dibuang. Keluar kalau ait tersebut bukan muttasil tapi dhamer munfasil seperti iyahu misalkan, nggak boleh dibuang. Atau ait tersebut nasab muttasil tapi yang menasabkannya bukan fi'il, bukan wasaf tapi huruf seperti innahu hu misalkan. Atau yang menasabkannya kana. Ketika itu ait mansub nggak boleh dibuang. Nah, kita lihat syarahnya. Kemarin kita baca sampai Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyara biqaulihi wal hazfu indahum kasirun munjali ila akhirih ilal a'idil mansubi. Mengisyarah ianya musannif rahimahullah dengan ucapannya musannif wal hazfu indahum kasirun munjali ila akhirih hingga akhir bait. Kemana beliau mengisyarah? Kepada ait yang mansub. Jadi ini pembahasan tentang ait mausul yang mansub. Wa syartu jawazi hadfihi ay yakuna muttasilan mansuban bi fi'lin tammin aw bi wasfin. Bermula syarat boleh buangnya ait. Bermula syarat boleh buangnya ait yang mansub itu bahwa adanya ait itu muttasil bersambung mansuban lagi mansub. Mansub dengan apa? Bi fi'lin tammin dengan fi'il tam au bi wasfin atau dengan wasaf. Nah itu. Syarat ait yang mansub baru boleh dibuang ketika ait itu dengan dhamer muttasil. Kemudian aitnya mansub yang menasabkan dia fi'il. Maksudnya dia menjadi maf'ul bagi fi'il tam. Atau yang menasabkannya wasaf. Wasaf isim yang beramal seperti amal fi'il. Ketika itu baru boleh dibuang ait yang mansub. Contoh, ja'alladzi darabtuhu. Telah datanglah si alladzi yang telah aku pukul hu akannya si alladzi. Ini ja'a fi'il madhi, alladzi isim mausul mabni di atas sukun pada maharafa fa'il ja'a. Karena alladzi mausul perlu kepada silat dan ait. Darabtuhu fi'il fa'il maf'ul jadi silat alladzi. Aitnya yang mana? Hu, darabtuhu. Hu ini maf'ul darabtu. Hu namanya ait muttasil, dhamer muttasil dia, hu. Kalau munfasil kan darabtu iyahu. Jadi darabtuhu berarti hu muttasil. Kemudian dia mansub, hu. Kenapa mansub? Karena maf'ul. Siapa yang menasabkan hu? Fi'lin tammin, fi'il tam, yaitu daraba. Daraba fi'il tam bukan fi'il nakis. Nah, dalam kondisi seperti ini boleh ait yang mansub kita buang. Kalau sudah kita buang berarti ja'alladzi darabtu. Datanglah si alladzi yang telah aku pukul. Akannya si alladzi, hu-nya enggak usah kita sebut juga boleh. Karena tanpa disebut pun kita paham.
Ja'alladzi darabtuhu, hu ayatnya, atau ja'alladzi darabtu, berarti ayatnya mahdhuf, boleh. Itu contoh yang menasabkan aib mansub tersebut, yaitu fi'il tam. Contoh wasaf, walladzi ana mu'tikahu dirhamun. Bermula alladzi, itu bermula saya, bukan itu. Bermula alladzi, ana, yang bermula saya itu mu'tikahu, memberikan kepada engkau akannya alladzi itu dirham. Alladzi isim mausul, ana mubtada, mu'tikahu alladzi isim mausul mabni di atas sukun pada maharafa mubtada. Ana mu'tikahu jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Ana mubtada, mu'ti khobar, jumlah ana mu'tika berarti silat alladzi. Dirhamon ini khobar alladzi. Kemudian kita i'rab semuanya biar jelas. Alladzi isim mausul mabni di atas sukun pada maharafa mubtada. Mubtada pertama. Ana dhamir munfasil mabni di atas sukun pada maharafa mubtada kedua. Mu'ti khobar ana. Khobar marfu tanda rafa dhammah muqaddarah karena mu'ti isim mangkus. Mu'ti isim fa'il beramal seperti amal fi'il, merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul. Tapi dalam fa'il takdirnya huwa. Kaf dhamir muttasil mabni di atas fathah pada mahal nasab maf'ul pertama mu'ti. Hu dhamir muttasil mabni di atas dhammah pada mahal nasab maf'ul kedua karena ata menasabkan dua maf'ul. Kemudian jumlah ana mu'tikahu jadi silat alladzi. Hu yang ada pada mu'tikahu jadi ait alladzi. Dirhamon khabar alladzi. Bermula alladzi, yang bermula saya itu memberikan kepada engkau akannya alladzi itu dirham. Yang saya berikan kepadamu itulah dirham. Yang jadi masalah di sini hu. Syarat buang aib mansub tadi, aib mutasil. Hu mutasil. Mansub, hu mansub. Kenapa mansub? Karena dia menjadi maf'ul mu'ti. Bila ayat muttasil mansub yang menasabkannya fi'il tam boleh dibuang. Contohnya di atas. Atau yang menasabkannya wasaf. Nah ini contoh hu ini dinasabkan oleh wasaf yaitu mu'ti. Jadi dalam keadaan seperti ini boleh dibuang hu-nya. Kalau sudah dibuang bagaimana lafadznya? Walladzi ana mu'tika dirhamun. Jadi hu-nya boleh dibuang. Walladzi ana mu'tika dirhamun. Bermula alladzi, yang bermula saya itu memberikan kepadamu itulah dirham. Nah, fayajuzu hadzful ha'i min darabtuhu. Maka bolehlah oleh membuang ha dari darabtuhu. Sesudah kita buang fatakulu, maka engkau kata ja'alladzi darabtu. Datanglah alladzi yang telah aku pukul. Hu akannya alladzi dibuang airnya. Jadi kalau kita i'rab berarti darabtu jumlahnya jadi silat alladzi, airnya mahdhuf, takdirnya darabtuhu. Wa minhu qauluhu ta'ala, sebahagian darinya contoh buang ayat mansub. Itu firman-Nya Allah Ta'ala, zarni wa man khalaqtu wahida. Zarni, biarkan olehmu akan aku, wa man khalaqtu, bersama orang-orang yang telah aku ciptakan akannya itu sendiri. Zarni, tinggalkan olehmu akan aku, dan tinggalkan olehmu akan aku, wa man khalaqtu, bersama orang-orang yang telah aku ciptakan akannya, hal karena aku itu wahidan yang sendiri. Jadi yang jadi contoh di sini man isim mausul, khalaqtu ini silatnya, ayatnya mahdhuf, takdirnya khalaqtuhu. Zarni wa man khalaqtuhu. Karena hu ayat muttasil mansub yang menasabkan fi'il tam yaitu khalaqa, boleh dibuang. Wa qauluhu ta'ala, dan itu firman-Nya Allah Ta'ala. Ahadzalladzi ba'atsallahu rasula. Apakah bermula ini itu alladzi, yang telah mengutus akannya alladzi oleh Allah, rasulan akan sebagai rasul. Jadi alladzi mausul, ayatnya mana? Ba'asahu, maf'ul ba'asa menjadi ayat alladzi. Asalnya ahadzalladzi ba'asahullah. Ya, jadi karena hu dhamir muttasil mansub yang menasabkannya fi'il tam yaitu ba'asa, boleh dibuang. At-takdir, bermula takdir itu khalaqtuhu wa ba'asahu. Darni wa man khalaqtuhu, ahadzalladzi ba'athahu. Takdir itu khalaqtuhu dan ba'athahu. Wa kadzalika yajuzu halful ha'i min mu'tikahu. Dan demikian pula bolehlah oleh membuang ha dari mu'tikahu.
Kenapa boleh dibuang ha mu'tikahu? Karena hu itu mansub. Kemudian muttasil dan yang menasabkannya wasaf yaitu mu'ti. Jadi syaratnya cukup. Fataqulu alladzi ana mu'tika dirhamon. Maka engkau katakan sesudah kita buang hu-nya, alladzi ana mu'tika dirhamon. Bermula alladzi yang bermula saya itu memberikan kepadamu itulah dirham. Wa minhu qauluhu sebahagian darinya contoh ait mahdhuf mansub. Itu qauluhu perkataan pensyair. Mallahu mulika fadlun fahmadanhu bihi. Bermula yang bermula Allah itu mulika memberikan kepada engkau akan nyama di sini dibuang itu karunia. Bermula yang bermula Allah itu memberikan kepadamu akan nyama itu satu karunia. Fahmadanhu bihi maka puji olehmu akannya Allah bihi dengan nyama. Fama ladai ghairihi maka tidak adalah pada sisi selainnya Allah naf'on wala darar itu manfaat tidak pula mudarat. Jadi di sini ma isim mausul mabni di atas sukun pada maharafa mubtada. Allahu mubtada, mubtada kedua marfu dan rafa' dhammah. Muli khabar Allahu, kabar marfu dan rafa' dhammah muqaddarah karena isim mangkus. Muli ini isim fa'il merafa'kan fa'il menasabkan dua maf'ul. Dan dalam fa'il takdirnya huwa. Kaf dhamir muttasil mabni di atas fathah pada mahal nasab. Maf'ul pertama, maf'ul keduanya mahdhuf. Nah, jadi Allahu mulika jumlah jadi silat ma, ayatnya mahdhuf dibuang, takdirnya mulikahu. Fadlun ini khabar ma. Maka bermula ma, yang bermula Allah itu memberikan kepadamu akan nyama itu satu karunia. Nah, jadi boleh dibuang mulikahu. Takdiruhu bermula takdirnya contoh itu alladzi Allahu mulikahu fadlun. Bermula alladzi yang bermula Allah itu memberikan kepadamu akannya alladzi itu satu karunia. Fahudhifatil ha'u maka dibuangkan akan ha dari mulikahu. Kenapa? Karena ha ini maf'ul bih. Maf'ul bih muttasil. Maf'ul bih mansub dan muttasil yang menasabkannya wasaf yaitu muli. Isim fa'il. Wa kalamul musannifi yaqtadi annahu kasirun. Bermula kalam musannif itu menghendaki ya bahwa sungguhnya buang ait itu banyak. Jadi beliau menyatakan dalam bait wal hazfu indahum kasirun munjali. Buang ait itu banyak dan terang di sisi mereka. Jadi kelihatannya bermula kalam musannif itu menghendaki ya bahwa sungguhnya buang ayat itu banyak. Emang kelihatannya banyak buang ayat. Kalau ayatnya mansub yang menasabkannya fi'il tam atau wasaf. Tapi kata Syekh Ibnu Aqil walaisa kadzalik. Padahal tidak ada ya itu demikian, enggak banyak buang ayat mansub. Nah, bal al-kasiru hadfuhu minal fi'lil madhkur. Tetapi bermula yang banyaklah oleh buangnya ayat itu sabit dari fi'il madhkur. Jadi benar banyak buang ayat, tapi kalau yang menasabkan ayat tersebut fi'il tam. Tapi kalau yang menasabkannya wasaf enggak banyak. Nah, jadi dalam kalam musannif kelihatannya umum dalam arti musannif menggabungkan bermula buang ayat di sisi mereka itu banyak. Ayat yang mansub muttasil bila yang menasabkannya fi'il atau wasaf. Seolah-olah kan di wasaf juga banyak buang ayat. Ternyata enggak. Ternyata yang banyak buang ayat mansub kalau yang menasabkan fi'il. Nah, dan bermula kalam musannif itu menghendaki ya bahwa sungguhnya buang ayat itu banyak. Padahal enggak seperti itu. Balil kathiru hazfuhu. Tetapi bermula yang banyaklah oleh buangnya ayat itu sabit dari fi'il madhkur yaitu fi'il tam. Wa ammal wasfu fal hazfu minhu qalil. Adapun bermula wasaf nisya maka bermula buang darinya wasaf itu sedikit. Kalau ayat mansub muttasil dinasabkan oleh wasaf maka jarang dibuang. Walaupun boleh buang tapi jarang. Kemudian fa in kana dhamiru munfasilan lam yajuzil hazfu.
Maka jika adalah domir itu munfasil, ini lawan dari muttasil. Maka jika adalah domir itu munfasil, niscaya tidak bolehlah oleh buang. Kalau domir tersebut, domir yang menjadi ait, domir mansub. Tapi munfasil, enggak muttasil, enggak boleh dibuang. Contoh, ja'alladzi iyahu darabta. Telah datanglah si alladzi. Yang akannya si alladzi telah engkau pukul. Jadi, ja'a fi'il madhi alladzi isim mausul mabni di atas sukun pada maharafa fa'il ja'a. Iyahu maf'ul muqaddam bagi darabta. Darabta fi'il dan fa'il. Jadi darabta iyahu jadi silat alladzi. Iyahu ini ait alladzi. Iyahu ini ait dan dia mansub, benar mansub. Yang menasabkannya juga fi'il tam yaitu daraba. Aitnya mansub, yang menasabkannya fi'il tam, cuma syarat satu doang kurang. Yaitu iyahu bukan dhamir muttasil, tapi dhamir munfasil. Makanya nggak boleh dibuang. Karena syarat boleh buang dhamir mansub khusus yang muttasil. Maka jika adalah dhamir itu munfasil, tidak bolehlah oleh buang. Jadi nggak boleh dibuang, harus ditulis. Fala yajuzu hazfu iyahu, maka tidak bolehlah oleh membuang iyahu. Wa kadzalika yamtani'ul hadzfu in kana muttasilan. Demikian pula tercegahlah oleh buang ait mansub in kana muttasilan jika ada ianya ait yang mansub itu muttasil, mansuban lagi yang mansub bi ghairi fi'lin dengan bukan fi'il aw wasfin atau bukan wasaf. Nah, begitu juga ait yang mansub juga enggak boleh dibuang kalau yang menasabkannya bukan fi'il, bukan wasaf. Karena syarat di atas tadi, baru boleh dibuang ait mansub kalau yang menasabkannya fi'il, yang menasabkannya wasaf. Jadi keluar kalau yang menasabkannya bukan fi'il atau bukan wasaf, walaupun mansub, walaupun dhamir muttasil, tetap nggak boleh dibuang. Siapa yang menasabkan dhamir muttasil kalau bukan fi'il dan wasaf? Wahwal harfu. Dianya yang menasabkan dhamir mansub dengan bukan fi'il dan wasaf itu huruf. Karena ada huruf penasab isim seperti inna misalkan. Nahu contoh. Ja'alladzi innahu muntalikun. Datanglah se'alladzi yang sesungguhnya se'alladzi itu pergi. Jadi alladzi isim mausul, jumlah innahu muntalikun, silatnya hu ini dhamir hu ait alladzi. Jadi innahu hu ini dhamir muttasil. Hu dhamir muttasil, kemudian mansub. Tapi yang menasabkannya bukan fi'il, bukan wasaf, tapi inna yaitu huruf. Ketika itu nggak boleh dibuang. Kenapa? Ini jadi umdah dia. Karena hu itu pada makna mubtada. Jadi mesti ditulis ja'alladzi innahu muntalikun. Fala yajuzu hazful ha. Maka tidak bolehlah oleh membuang ha. Nggak boleh kita baca ja'alladzi inna muntalikun, nggak boleh. Wa kadzalika yamtani'ul hadzfu idza kana mansuban. Dan demikian pula terhalanglah oleh membuang ait mansub idza kana bila ada ianya ait yang mansub itu mansuban, itu mansub dengan fi'il nakis. Bi fi'lin nakisin dengan fi'il nakis. Ini lawan dari fi'il tam. Ait yang mansub muttasil tapi yang menasabkannya fi'il nakis enggak boleh dibuang. Contoh ja'alladzi kana hu zaidun. Datanglah si alladzi yang adalahnya alladzi itu si Zaid. Jadi alladzi isim mausul kana hu zaidun, silat alladzi hu di kana ait. Enggak boleh dibuang ini walaupun hu ini muttasil mansub karena yang menasabkannya kana. Karena hu di sini jadi khabar kana muqaddam. Nah, kesimpulannya, ait mansub boleh dibuang, syaratnya dua. Aitnya muttasil, dhamir muttasil, kemudian dia dinasabkan oleh fi'il atau wasaf. Itu boleh. Kalau yang menasabkan ait tersebut fi'il nakis atau huruf, enggak boleh dibuang. Atau dia nasab tapi munfasil, bukan muttasil, juga enggak boleh dibuang. Alhamdulillahirabbil alamin, sampai di sini dulu. Karena sudah titik, biar enak kita lanjutkan di bait, 2 bait lagi bab mausul. Nah, sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.